kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita perlu jajaran pengurus yang militan. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Inilah yang harus kita kerjakan. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Guys. Kalau ada yang pidato semangat berapi-api ini, komennya yang santun, guys. Ya. Jangan cengengesan, guys. Orang lagi pidato berapi-api, membara, malah diejek. Yang santun, nggak boleh. Lagi semangat, Pak Jokowi lagi semangat berapi-api, guys. Gimana menurut kalian, guys? Komen bawah, teman-teman. Pak Jokowi masih sanggup datang ke provinsi, datang ke kabupaten kota, seluruh Indonesia. Itu yang disampaikan oleh Jokowi dalam pidatonya di acara Rakernas partai yang berlambangkan gajah yang diselenggarakan di Makassar. Selain itu, dengan berapi-api, Pak Jokowi juga mengatakan akan bekerja keras mati-matian untuk membesarkan PSI. Lain halnya dengan bapaknya, anaknya yaitu Mas Kaisang yang juga merupakan ketua umum dari partai berlambangkan gajah tersebut, malah menangis dan tidak mau membaca teks pidato. Tetapi yang disampaikan yaitu pengen membesarkan partai berlambangkan gajah tersebut. Kebangkitan partai berlambang gajah ini menjadi ancaman bagi partai-partai besar, dan juga sekarang mulai kelihatan beberapa pengurus partai besar mulai angkat kaki dan mulai pindah ke partai berlambang gajah ini. Dan Mas Kaisang ini juga pernah mengatakan bahwa Jawa Tengah akan dijadikan kandang gajah. Jadi apakah gajah-gajah yang ada di Lampung itu nanti akan dipindah ke Jawa Tengah atau bagaimana? Kalau menurut kalian gimana? Coba tuliskan di kolom komentar. Coba deh kalian simak cuplikan video ini. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota.
Saya masih sanggup, saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Jadi begini ya, kalau boleh saran, mendingan Pak Jokowi istirahat dulu. Fokus sama kesehatan. Keliling Indonesia itu capek loh Pak. Kalau nanti sampai terjadi apa-apa, terus kalau gak ada Pak Jokowi, nasib PSI gimana? Saya paham, Pak Jokowi sangat sayang sama Kaisang yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Tapi jangan sampai memaksakan diri. Jadi sekali lagi ya, saran saya mendingan Pak Jokowi istirahat. Terus jangan lupa fokus sama kasus ijazah. Kalau perlu, datang ke pengadilan dan tunjukkan ijazah Pak Jokowi di hadapan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond, dan kawan-kawan. Nah pertanyaannya, kalau Pak Jokowi sanggup keliling Indonesia demi PSI, lantas apakah Pak Jokowi juga sanggup datang ke pengadilan dan menunjukkan ijazah asli? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan Pak Jokowi yang terhormat, dulu Anda pas selesai jadi presiden itu Anda pernah berbicara bahwa Anda akan kembali ke Solo sebagai orang biasa. Tapi ternyata omongan Anda itu tidak bisa dipegang ya. Anda berteriak akan bekerja sekuat-kuatnya untuk PSI. Bahkan akan mendatangi provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, bahkan sampai ke kecamatan. Tapi Anda tidak bisa datang ke hanya satu persidangan saja, persidangan ijazah palsu. Bahkan yang kasus itu adalah yang bersinggungan langsung dengan Anda pribadi ya. Sebagai mantan presiden yang ke-7, bagaimana ini Pak Jokowi? Sebagai motivator. Enggak gini, partai ini perlu disemangati karena negara kita memerlukan. Sebagai motivator. Enggak gini, partai ini perlu disemangati karena negara kita memerlukan partai yang baik, memerlukan politik kebaikan, memerlukan politik yang baik, politik yang baik. Dan saya melihat PSI ini adalah masa depan. Pesannya seluruh jajaran pengurus harus bekerja keras, harus bekerja mati-matian, harus bekerja habis-habisan untuk partai dan nanti larinya untuk negara.